Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Belakangan ini tuh lagi rame ya tentang produk-produk Xiaomi. Dari mulai Redmi 12 Pro yang katanya daur ulang, sampai ke Xiaomi 12 yang katanya turun harga gila-gilaan. Bahkan banyak banget yang bandingin langsung dengan iPhone 11. Daripada kalian bingung kira-kira mendingan yang mana nih? Punya budget 6 jutaan, pilih iPhone 11 atau Xiaomi 12. Gue langsung to the point aja nih ya. Kalau kalian nanya iPhone 11 atau Xiaomi 12? jawabannya itu tergantung kebutuhan kalian. Loh, kok tergantung kebutuhan, Bang? Ini balik lagi kepada kebutuhan kalian. Karena harga 6 jutaan bukan sembarangan HP yang bisa kalian pilih. Menurut gua 6 jutaan itu nilai yang cukup lumayan tinggi dalam memilih smartphone. Jadi make sure kalian nonton video ini sampai habis biar mendapatkan referensi dari gua nih. Kira-kira lebih baik yang mana sih, iPhone 11 atau Xiaomi 12? Jadi gua bakalan kasih beberapa poin penilaian yang menurut gue itu harus kalian catat ya. Kita langsung aja mulai ke poin yang pertama, yaitu masalah bagian kamera. Bagian kamera ini menurut gue salah satu bagian yang terpenting sebelum kita memilih kedua smartphone yang bakalan kita pilih ini, yaitu Xiaomi 12 dan juga iPhone 11. Secara spek, kedua smartphone ini memiliki perbedaan konfigurasi kamera, yang dimana Xiaomi 12 di sini pakai konfigurasi triple kamera dengan kamera ketiganya yaitu 50 megapiksel. Sementara si iPhone 11 punya konfigurasi dual kamera aja, yang dimana semuanya ini 12 megapiksel untuk lensanya, entah itu wide angle atau enggak kamera utamanya. Ya, buat aslinya sih gue harap kalian nonton video ini dalam kualitas setinggi mungkin ya, kalau bisa 4K, kalau enggak Full HD plus minimal, karena di sini ketajaman mata kalian akan dinilai. Soalnya kualitas kedua HP ini bisa kalian lihat sendiri aja nih, hasil gambarnya menurut gue sama-sama bagus, seimbang banget gitu loh dari segi hasilnya. Bahkan bedanya itu minim banget antara kedua smartphone ini. Namun kalau kita perhatikan secara detail, lebih detail lagi nih ya teman-teman, di sini si Xiaomi 12 detailnya itu masih bisa dipertahankan dengan konfigurasi AI dan image processing yang baik kalau menurut gua. Terutama terlihat di bagian awannya nih yang kelihatan sangat biru di Xiaomi 12. Beberapa detail seperti daun-daunan di sini terlihat warnanya lebih hijau dan lebih hidup gitu loh. Intinya lebih keluar. Berbeda dengan si iPhone 11 yang cenderung lebih warm dan natural gitu loh untuk kualitas warnanya. Itu poin yang pertama kalau menurut gua. Beberapa tulisan juga di Xiaomi 12 di sini masih terasa detail, walaupun memang jaraknya agak jauh ya teman-teman. Mungkin ini dipengaruhi dengan resolusi yang tinggi yaitu 50 megapiksel di Xiaomi 12 ini. Berbeda di iPhone 11 walaupun masih tetap kebaca sih ya, tapi tetap si Xiaomi 12 menurut gua lebih oke dan gak bisa bohong untuk masalah kualitas detailnya. Kamera depannya juga sama-sama memberikan hasil yang cukup bingung nih kalau menurut gue ya teman-teman, karena kalau kita lihat sesama, efek beauty dari Xiaomi 12 di sini sangat bekerja dengan baik. Namun secara detail si iPhone 11 lebih juara, dan menurut gue iPhone 11 memberikan nilai natural yang sangat tinggi gitu loh. Terlihat dari pori-porinya aja dan bekas jerawat itu masih kelihatannya di muka gue. Berbeda di Xiaomi 12 yang dimana itu udah bener-bener skin tone-nya di-adjust gitu loh. Jadinya memang ada beberapa AI yang mungkin efek beauty-nya dari si Xiaomi 12 itu sangat-sangat bekerja. Jadi bisa menghasilkan hasil foto selfie yang benar-benar tidak kelihatan natural kalau kita lihat ya. Buat perekamannya sendiri sih Xiaomi 12 bisa sampai 8K 24 fps dan iPhone itu cuman sampai 4K 60 fps aja. Dan hasilnya sih keduanya sama-sama stabil. Itu udah jelas banget. Paling yang bisa kita compare dari segi kualitasnya aja nih ya, yang menurut gua iPhone itu menawarkan kualitas yang jauh lebih baik ketimbang si Xiaomi 12. Memang sih keduanya sama-sama stabil, sama-sama detail. Cuman dari segi kualitas warna dan dari segi skin tone gue lebih suka di iPhone gitu loh ya. Mungkin memang mata gue sering banget ngelihat kualitas perekaman iPhone, jadi udah terdoktrin gitu loh. Tapi memang secara detail gue akuin si iPhone itu bener-bener oke banget dan sangat smooth. Itu yang paling penting. Dan kalau di dalam kondisi gelap pun FPS-nya di sini nggak ngedrop. FPS-nya masih stabil di angka 60 fps kalau kita rekam di 60 fps ya teman-teman. Beda dengan si Xiaomi 12 yang di sini noise-nya banyak banget dan kayak agak frame drop gitu
gitu loh kalau misalnya kita rekam dalam kondisi gelap. Jadi untuk masalah perekaman video gue bisa nobatkan si iPhone lebih juara ketimbang si Xiaomi 12 ini. Memang secara foto gue bisa bilang lah si Xiaomi 12 lebih unggul daripada si iPhone. Tapi kalau video perekaman gue akuin lah iPhone 11 lebih juara. Apalagi kalau kita bikin story di Instagram gitu loh, yang dimana hasilnya itu bener-bener sangat smooth untuk iPhone. Beda dengan Android yang kayak patah-patah dan detailnya itu kurang, apalagi kualitasnya gitu. Poin selanjutnya itu di bagian layarnya nih, yang harus bener-bener kalian perhatikan. Karena di bagian layar ini sangat-sangat beda banget, terutama dari segi panel nih. Simpelnya sih dari segi desain layarnya si Xiaomi 12 itu pakai desain yang lebih kekinian, yaitu pansol, yang nyaman banget kalau kita pakai ataupun gunain sehari-hari. Dan iPhone 11 masih pakai desain yang kayak dulu gitu loh, yaitu poni. Memang ukurannya agak sedikit tebal aja dan agak manjang gitu loh, tidak seperti iPhone 13 series ke atas yang agak mulai menipis gitu. Ya ini jadi annoying banget sih buat pengguna iPhone mungkin. Bagian ini memang sangatlah preferensi sih bagi gua. Tapi gua akuin untuk Xiaomi 12 ini menawarkan kualitas layar yang lebih baik ketimbang iPhone 11. Bisa kalian lihat nih dari segi panelnya aja, yang digunakan aja di sini udah pakai LTPO AMOLED 1 billion color dengan dukungan konfigurasi Dolby Vision juga. Serta ada fitur-fitur pendukung nih, layaknya seperti 120 Hz refresh rate. Jadi makin seger dah tuh saat menikmati konten yang ada di sosial media ataupun yang sering scrolling sosial media. Ya intinya untuk melakukan scrolling lah ya. Berbeda dengan si iPhone 11 yang cuman pakai Liquid Retina IPS LCD aja dan gak ada fitur sebanyak di Xiaomi 12. Jadi memang pelit fitur lah iPhone. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bagian layar memang si iPhone 11 ini kalah telak daripada si Xiaomi 12. Kayak nggak seimbang gitu loh kalau menurut gua. Maka dari itu memang bagian yang satu ini jelas si Xiaomi 12 lah lebih juara gitu loh. Apalagi dibikin elegan dengan bezelnya yang sudah melengkung kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat, fingerprintnya juga udah under display yang pastinya makin tambah kekinian. Jadi buat dipakai sehari-hari sih Xiaomi 12 itu lebih mendominasi menurut gua ya. Dan menjadi salah satu pilihan yang tepat gitu loh. Karena buat nonton film, main game udah enak banget. Tapi bukan berarti si iPhone 11 nggak cocok ya buat kalian pakai daily. Karena menurut gua cocok-cocok aja gitu loh. Dan masih banyak banget user iPhone 11. Yap, itu sih yang perlu kalian catat. Ini berlanjut ke poin yang nomor 3 nih. Lain cerita kalau kita ngomongin soal performance. Bisa dibilang si iPhone 11 dengan Apple A13 Bionic-nya ini sangatlah masih menjamin banget. Bahkan bisa dibilang meimbangi lah dengan Snapdragon 8 Gen 1. Ingat ya, meimbangi. Ini bukan berarti mendominasi daripada Snapdragon 8 Gen 1. Tetap Snapdragon 8 Gen 1 itu masih di atas daripada Apple A13 Bionic. Karena dari segi arsitekturnya aja udah beda. Apple A13 Bionic itu pakai 7 nanometer, sementara si Snapdragon 8 Gen 1 itu pakai 4 nanometer. Namun yang paling kerasa sih saat diajak ngegame nih. Saat gua ajak ngegame, si Xiaomi 12 ini memang menawarkan performance yang ngebut gitu loh. Tapi gua suka ngalamin frame drop gitu loh. Layaknya seperti smartphone yang yang dilimitasi gitu loh, kayak di penjara gitu. Dan ini berimbas ketika kita main game Genshin Impact, serasa di limit gitu. Settingan rata kanan aja dapat FPS di angka 45 sampai 55 fps, nggak bisa sampai 60 fps dan itu minim banget. Ya mungkin biar suhu smartphone itu tetap dijaga kali ya, maka ada limitasi. Berbeda dengan si iPhone 11 yang pakai Apple A13 Bionic. Di sini anti ada yang namanya limitasi gitu loh. Performance-nya normal-normal aja kalau kita buat ajak ngegame. Dan bagian ini juga baik lagi ke kalian. Dan kalau misalnya kalian nanya, ngegame yang cocok itu di mana? Gue masih jawab di iPhone 11. Ya. Gue bisa jawab si iPhone 11 lebih cocok buat diajak ngegame. Namun kalau misalnya kalian nggak terima dengan pendapat gue tadi, bisa tulis aja di kolom komentar, kita diskusi rame-rame. Soalnya gue nggak mementingkan dari segi arsitektur, skor Antutu yang kencang. Yang gue pentingkan itu FPS. Karena memang gue pemuja frame rate per second. Itu penting banget menurut gue. Saat buat main game-game seperti Genshin Impact terutama, yang membutuhkan grafik dengan FPS yang tinggi juga gitu loh. Ya sebenarnya main Genshin Impact nggak harus FPS tinggi sih, yang penting kualitas grafiknya gitu loh. Tapi buat main game-game ringan aja sih pakai PUBG Mobile ya itu udah lancar banget lah di kedua smartphone ini. Intinya buat masalah performance kayaknya nggak usah diragukan lah antara Apple A13 Bionic atau enggak Snapdragon 8 Gen 1. Karena memang keduanya buat dipakai daily use itu udah enak banget dan smooth, tidak ada kendala sama sekali. Cuma minusnya satu, di Xiaomi masih ada iklan padahal HP flagship.
Beralih ke bagian poin selanjutnya, yaitu baterai. Ini bagian yang paling menarik. Kalau kita lihat secara spek si Xiaomi 12 ini lebih unggul, yaitu dengan kapasitas baterai 4500 mAh dengan dukungan fast charging 120 Watt. Sementara iPhone 11 cuma 3100 mAh aja. Dengan dukungan fast charging juga cuma 18 Watt. Tapi entah kenapa setelah gue coba si iPhone 11 itu lebih irit ketimbang Xiaomi 12. Bahkan SOT-nya secara screen on time ya teman-teman itu masih sama antara Xiaomi 12 dengan si iPhone 11. Bisa dilihat nih ya, screen on time-nya itu bisa bertahan 6 jaman. Yang menurut gua masih make sense lah ya kedua smartphone ini kalau kita compare dari segi baterai. Ya jadi bisa gue simpulkan memang chipsetnya Apple A13 Bionic dengan dukungan iOS itu benar-benar kompatibel. Sama-sama ya saling nge-support gitu loh. Beralih ke poin yang terakhir yaitu masalah desain. Bagian ini gue tepatkan paling akhir karena memang bagian ini menjadi salah satu preferensi aja sih ya. Ini tergantung usernya lebih suka yang mana. Tapi kalau gue pribadi sih ya gue lebih suka si Xiaomi 12 untuk masalah desainnya. Karena build quality-nya yang diberikan itu bener-bener kokoh, enteng, tipis, enak banget saat digenggam gitu loh. Untuk konektivitasnya juga udah 5G. Terus juga untuk dual storage speaker juga udah ada. Di sini udah pakai Type-C juga, jadi udah lebih kekinian gitu loh ya. Dan intinya untuk masalah desain gue lebih suka si Xiaomi 12 ketimbang iPhone 11 yang kayak ketinggalan jadul gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan masih banyak kok yang suka dengan desain si iPhone 11. Bahkan si iPhone XR ini aja masih banyak yang suka gitu loh. Jadi makanya bagian desain ini gue taruh di bagian paling ujung, di bagian terakhir sebelum kesimpulan. Maka dari itu kita bakal masuk ke tahap kesimpulan. Ini dia yang paling menarik, yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Kira-kira lebih milih yang mana? iPhone 11 atau Xiaomi 12? Yap. Jawabannya menurut gua tergantung. Balik lagi ke kalian. Kalian itu penggunanya untuk apa? Cuman gue bakalan kasih beberapa preferensi aja nih ya. Jadi misalnya kalian mencari smartphone dengan spesifikasi yang handal dan kaya fitur, Xiaomi 12 ini udah cukup mendominasi. Apalagi dari segi hasil fotonya kalau kita lihat udah mantep banget. Tapi kalau misalnya kalian mencari smartphone dengan dukungan OS yang mantep, terus juga performance-nya yang nggak jadul-jadul banget, harganya juga yang udah affordable, dan sama satu lagi nih, perekaman videonya yang bagus sama buat flexing. Ya jawabannya iPhone. iPhone menawarkan semuanya itu. Apalagi kalau misalnya kita sudah terintegrasi dengan ekosistemnya Apple ya teman-teman. Yang dimana itu enaknya bukan main. Jadi mungkin ada beberapa referensi yang gue bisa sajikan tadi ya teman-teman. Seperti fitur, kalau misalnya kalian ngincer fitur yang lebih enak dan lebih kaya fitur, intinya si Xiaomi 12 ini menawarkan banyak fitur, banyak spesifikasi yang lebih unggul. Tapi kalau dari segi perekaman video agak sedikit kurang. Tetap iPhone paling juara. Itu udah paling mutlak lah menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin beropini antara kedua smartphone ini, mendingan iPhone 11 atau Xiaomi 12 dengan harga 6 jutaan, tulis aja langsung di kolom komentar. By the way, untuk harga si iPhone 11 ya teman-teman itu dalam kondisi iBook ya. Jadi memang storage-nya yang cuma 64 GB gitu loh ya. Itu jadi kekurangan yang serius sih buat iPhone. Sementara ini udah dapat yang 8/128. Ya tinggal tergantung kalian aja pengen milih yang mana. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, tulis aja langsung di kolom komentar. Kalau pengen nanya sesuatu bisa langsung DM di Instagram kita di @serapintekno. Jika teman-teman nanya teman DM kita, Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time and goodbye.